Halo teman-teman, kembali bersama channel Belajar Analisa Saham. Saya akan bahas sedikit ya tentang kenapa saya suka pakai TradingView, kelebihannya apa, kekurangannya apa, gitu. Untuk membantu teman-teman yang biasanya kadang-kadang jarang sekali pakai laptop atau cuman pakai fitur yang dari sekuritas saja. Kalau dari sekuritas sih saya jarang pakai karena agak kurang familiar buat saya. Tapi kalau misalnya udah teman-teman yang udah terbiasa, ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Ya, saya mulai aja. Kenapa saya pakai TradingView? Karena satu, gambar-gambar yang biasa saya lukis itu tersave. Ya, pertama ini bisa di logout dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada apa, di login dulu dengan email. Nanti bisa dipilih namanya di sini apa. Ini saya pakai TradingView yang gratisan ya. TradingView yang gratisan ini fiturnya bisa pakai indikator 4. Tapi kalau misalnya yang berbayar bisa lebih. Itu per bulannya kurang lebih. Kalau misalnya yang mau lebih dari 4 indikator atau kelebihan-kelebihan lain nanti bisa dicek di TradingView-nya sendiri. Ini kebetulan yang gratis, saya coba jabarkan sedikit. Yang pertama, ini crosshair yang biasa kursor ini. Saya pakai yang plus. Kemudian ini fitur, garis tren, panah, dan sebagainya. Di sini semua. Oh ya, untuk language bahasa bisa pilih di sini. Di sini banyak bahasa Inggris atau apa. Ini sengaja saya pilih bahasa Indonesia biar mempermudah untuk menjelaskan aja. Kemudian ini ya, persegi yang biasa sering saya gunakan. Contohnya di sini, ya kita bisa pilih warnanya. Ini transparansinya berapa persen bisa dipilih. Ini untuk warna garis luarnya, ini untuk bagian dalamnya. Ini kalau misalnya saya gelepin, saya fullin, nanti nggak kelihatan dalamnya. Biasa saya pakai 30% atau 50%. 30% biasanya maksimal. Ini untuk memudahkan aja atau mengidentifikasi kalau kita mau rubah gambarnya bisa di sini. Misalnya merah, ya, di sini merah. Ini biasa saya gunakan untuk menentukan support. Kalau support biasanya saya pakai warna merah. Kalau misalnya resisten biasa saya pakai warna hijau. Dan kalau titik entry biasa saya suka pakai warna kuning. Ya, merah, kuning, hijau, warna kehidupan. Kemudian ini ada teks. Di sini bisa dipilih ya label harga atau apa. Nanti panah atau apa bisa dicoba-coba sendiri. Ya, ini untuk yang biasa pakai garis-garis bisa dicoba-coba di sini. Ini untuk kalau misalnya kita punya trading plan, misalnya kita mau pilih titik entry di mana misalnya target kita di sini, kita entry misalnya di support di sini, batas cut loss kita misalnya di sini langsung kelihatan 5%, target kita di harga ini 100 berapa? Sorry, 1175 ini 10% sampai ke atas ini. Ya, nanti bisa dipilih juga nih di setting tulisan, warna tulisan dan sebagainya. Kalau mau dihapus tinggal klik ini aja. Kemudian ini juga panah, logo-logo di sini bisa pilih misalnya panah atau tanda apa bisa dipilih di sini. Misalnya kita pilih di sini, kita klik di sini, ya bisa digedein, bisa dikecilin. Ini fitur di sini cukup lengkap walaupun gratis. Ini penggaris ajaib yang biasa sering saya gunakan, misalnya dari sini saya mau ukur ke atas resisten ini, yang ini berapa candle kelihatan di sini, berapa persen kelihatan di sini, volumenya juga kelihatan. Sampai ke atas ini 21% misalnya targetnya. Ini penggaris ajaib saya sebutnya. Ini magnet kalau misalnya saya mau bikin contoh garis tren. Nah, contoh ya garis tren ini akan nanti dia akan otomatis akan
nempel di ujung-ujung shadow dari candle ini. Tapi biasa saya matiin. Yang sebelah sini itu aja yang saya sering gunakan. Kemudian kalau yang dari sebelah sini, ini bisa dipilih watchlist. Ini kalau mau dihapus boleh, nanti dipilih watchlistnya dimasukin ke sini. Ya, Trading View ini dia tidak real time. Biasanya saya bantu dengan chat dari handphone yang misalnya kalau misalnya saya lagi live trade atau apa, biasa saya lihat di handphone. Kalau misalnya di Trading View ini biasanya dia telat 10 menit. Ini biasanya kalau malam atau saya mau lihat dia chat lebih jelas. Ini scroll. Oh ya teman-teman, ini saya pakai mouse ya. Untuk scrollnya saya pakai mouse biasa yang 20.000, mouse USB. Kalau mouse yang Bluetooth agak ada jeda sedikit, jadi saya rada-rada kurang suka. Itu ya. Kemudian yang di atas ini kalau misalnya kita mau ganti saham, atau misalnya mau ganti nama saham atau mau cek yang lain, tinggal klik aja di sini satu kali di barang tempat di sini. Klik aja misalnya sahamnya apa, ABMM misalnya. Nanti langsung klik aja, nanti dia muncul di sini, kita pilih yang bendera Indonesia. Ya, ini time frame-nya, detik, menit, semuanya lengkap di sini, rentang waktu. Ini bisa kita pilih bar chart, candle chart, atau garis. Di sini yang biasa dipakai, yang biasa candlestick ini. Indikator banyak sekali di sini. Kita tinggal klik aja. Moving average misalnya. Nah, banyak sekali di sini. Nanti tinggal dipilih aja. Nah, ini moving average yang biasa saya pakai ini. Ya. Kemudian ini bisa kita gunakan untuk backtest. Backtest. Misalnya kita pilih dari sini. Nanti bisa dipilih kecepatannya di play untuk backtest ya, untuk belajar kalau misalnya saham ini akan keberapa. Ini kira-kira misalnya kita beli entry gimana, untuk batas stop loss gimana, untuk kita belajar. Itu cukup bagus fitur ini. Untuk yang forex juga bisa digunakan. Ya. Kemudian setting di sini, ya ini juga cukup penting. Ini warnanya bisa kita ganti-ganti, kita berubah-ubah. Terus ada yang tanya biasanya, kok ada muncul nama saham di belakang sini? Itu saya pakai yang ini. Ini tanda air ini. Nah, ini bisa ketebalan dan ininya bisa dipilih di sini. Nanti tinggal di setting aja. Ini untuk saya ulang dulu. Untuk warna barnya di sini kita bisa pilih-pilih sendiri. Nanti dikutak-atik boleh dicoba. Ini ya, ini adalah nilai OHLC-nya. Nanti muncul di sini harga close candle, harga high, harga low, ya, harga penutupan, harga pembukaan, semua di situ. Ini juga ini kayak gini saya settingannya. Tampilannya gini, latarnya saya bikin hitam karena kalau misalnya putih matanya saya agak kurang enak dilihat ya. Nanti dicoba-coba aja di sini. Crosshair ya ini yang putih ini, garis skala ya ini, kiri kanan ini ya. Kemudian kalau misalnya indikator, misalnya MA, bisa kelihatan bisa enggak. Nanti di sini juga ada pengaturan. Mau warna apa, ketebalannya di berapa, tinggal dia setting aja di sini. Di input panjangnya yang untuk MA-nya yang berapa aja. Atau mau pakai indikator lain bisa dipilih di sini. Pokoknya di sini cukup lengkap, nanti tinggal dicoba-coba aja. Yang penting juga untuk kalau misalnya kita analisa saham itu ini nih harga ini. Ini penutupan misalnya di sini nih. Kita bisa lihat harga kenaikan hari ini berapa persen di sini. 3,8% misalnya. Misalnya yang ini. Oke, hari ini
doji, tidak ada kenaikan atau penurunan ya. Ini di sini ada kenaikan 20% kelihatan di sini ya. Hari tanggal 15 September gitu ya. Kemudian fitur yang penting lagi ini bisa kita pilih bintang untuk favoritnya, nanti tinggal di sini kalau misalnya kita mau ambil dari sini langsung bisa. Nah, ini misalnya breakout resisten kita mau ganti warna hijau misalnya. Nah, ini nanti kalau fitur ini, kalau kita nggak hapus, nanti kalau kita login lagi masuk ke trading view di laptop atau di PC kita, dia nggak akan hilang. Jadi gambar-gambar yang kita bikin itu nggak akan hilang. Bikin trading plan di sini, kalau misalnya malam kita mau apa? Analisa, screening, biasa saya pakai trading view gitu. Ya. Kemudian untuk misalnya saya capture gitu. Saya capture gambar ini, saya biasa download Telegram itu ada di laptop, nanti tinggal diklik ini, salin tautan menuju gambar. Ini kayak seperti copy. Ini copy langsung di paste di sebelah di eh, grup Telegram biasa langsung muncul. Nah, munculnya tanpa ada indikator yang ini. Dan satu lagi yang paling penting adalah untuk fitur ini yang di saham ada lock ini harus diaktifin ya. Lock scale ini misalnya harga dari 100 ke 200 itu 100% kan. Nah, kalau misalnya lock ini dinyalain itu bagus ya untuk analisa saham kita karena apa? Dari 100 ke 200 itu kan 100% kenaikannya. Nah, dari 500 ke 1000 itu 100%. Tapi kalau misalnya nggak dinyalain, takutnya misalnya dari 100 ke 200 itu 100%, dan dari 500 ke 600 kan sama-sama 100. Nah, itu kenaikannya hanya 25%, takutnya berubah. Ya, log scale ini cukup vital, ini harus diaktifin untuk analisa saham. Karena kita hitungannya persen. Kalau misalnya forex ya hitungannya poin atau pips. Nah itu nggak usah dinyalain kalau untuk forex. Itu untuk fitur trading view. Menurut saya itu aja yang penting. Terima kasih. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menganalisa. Ya, itu aja. Thank you.